Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat semua? Kembali lagi di podcast Kapsul, percakapan profesional dan solusi kesehatan RSUD Sidoarjo. Bersama saya Indah, host podcast pada kali ini, yang pastinya akan membahas tentang isu-isu kesehatan yang pasti bermanfaat untuk sobat sehat semua di rumah. Sobat Sehat, topik kali ini sangat seru sekali karena kita akan membahas tentang isu kesehatan yang sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang pencegahan ISPA pada anak dengan peningkatan polusi udara, yang tentunya informasi ini akan sangat berguna untuk Sobat Sehat semua, khususnya ayah dan bunda di rumah. Sobat Sehat, sudah bersama saya, narasumber kami, dokter anak, kecintaan kami semua di RSUD Sidoarjo, Dr. Firani Diana, spesialis anak. Ya. Selamat pagi, dokter. Pagi, terima kasih Mbak sudah diundang di podcast Kapsul RSUD Sidoarjo ini. Gimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi bersama Sobat Sehat semua di sela kesibukannya dokter yang padat ya dokter. Sama-sama. Dokter, kali ini kita akan membahas tentang isu yang sangat sering dibicarakan ya dokter. Karena meningkatnya polusi udara khususnya di Jakarta ini, sehingga yang kita orang dewasa saja sesak gitu ya dok ya, apalagi anak-anak gitu dokter. Sebenarnya apa sih dok ISPA itu gitu, dan apakah hanya disebabkan oleh polusi udara ya dokter? Ya, jadi terima kasih pertanyaannya Mbak. Jadi ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut yang menyerang saluran pernafasan atas maupun bawah pada anak-anak. Bisa disebabkan oleh virus maupun bakteri yang akhirnya menyebabkan penyakit-penyakit seperti faringitis akut, common cold atau flu, kemudian tonsilofaringitis akut yang bisa kita sebut amandel, dan yang terberat adalah pneumonia. Nah, sebenarnya yang bisa terkena ISPA ini apakah hanya anak-anak ya dokter, atau orang dewasa juga sebenarnya bisa juga terkena ISPA gitu dokter? Jadi ISPA ini sebenarnya bisa mengenai semua orang, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Tapi kenapa kok anak-anak lebih sering mengalami batuk, pilek, atau yang kita sebut ISPA ini? Karena anak-anak ini daya tahan tubuhnya lebih rendah, belum selesai pembentukan imunitas tubuh, dia harus sudah terserang virus maupun bakteri. Kemudian yang kedua, status imunisasi anak, terutama di bawah 1 tahun, belum lengkap pastinya. Kemudian yang ketiga adalah frekuensi nafas pada anak itu lebih cepat. Kalau pada dewasa kan sekitar 20 sampai 24 kali per menit. Kalau pada anak-anak sekitar 40 kali per menit. Sehingga kemungkinan untuk menyerap virus ataupun bakteri ataupun polusi akan lebih berat. Sebenarnya apa sih dokter yang menyebabkan anak ini rentan gitu terkena ISPA gitu dokter? Selain yang disebutkan dokter tadi seputar imunitas anak gitu, apalagi sebenarnya faktor lain gitu dokter? Ya. Jadi faktor-faktor resiko yang menyebabkan meningkatnya resiko untuk ISPA adalah yang pertama adalah status nutrisi anak. Biasanya pada anak-anak dengan gizi kurang atau stunting itu akan lebih mudah terkena penyakit seperti influenza maupun pneumonia maupun TBC karena daya tahan tubuhnya lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah aktivitas anak. Semakin sering keluar rumah akan semakin mudah terkena virus maupun bakteri. Dan yang ketiga adalah status imunisasi, karena banyak yang imunisasinya belum lengkap. Makin nggak lengkap, makin besar kemungkinannya untuk terkena ISPA. Jadi sebenarnya gangguan pernafasan apa saja dokter yang ditimbulkan karena polusi udara ini untuk anak-anak khususnya dokter? Iya. Jadi ISPA itu meliputi infeksi saluran pernafasan atas dan infeksi saluran pernafasan bawah. Di mana infeksi saluran pernafasan atas itu mulai dari hidung yang biasa kita sebut flu ya, common cold, kemudian infeksi di tenggorokan kita sebut faringitis akut atau radang tenggorokan. Kemudian lebih masuk lagi bronkitis akut, yaitu infeksi di saluran pernafasan bagian bawah. Dan yang paling berat adalah pneumonia, yaitu infeksi di paru-paru. Bisa dijelaskan dokter gimana sih cara mencegah ini supaya anak-anak ini terbebas dari ISPA gitu dokter? Mungkin ayah dan bunda di rumah mungkin sangat ingin tahu gitu ya dokter, gimana sih cara agar anak ini bisa bebas dari ISPA, karena tiap hari memang kebanyakan anak-anak juga kan beraktivitas di luar ruangan juga gitu ya dokter. Monggo dokter. Ya. Jadi seperti yang digalakkan oleh pemerintah, yaitu
pola hidup bersih dan sehat, yaitu yang pertama mulai dari sesering mungkin mencuci tangan, karena tangan ini yang paling sering membawa kuman baik virus maupun bakteri karena habis aktivitas di luar. Kemudian seperti saat COVID dulu ya Bu, jadi begitu masuk rumah harus cuci tangan, ganti baju yang bersih. Kemudian yang kedua adalah memakai masker karena di luar polusi makin tinggi ya. Walaupun bukan karena COVID, tapi tetap sebaiknya kalau di luar aktivitas sebaiknya tetap memakai masker, terutama anak-anak. Kemudian yang ketiga, sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar, misalnya olahraga. Olahraga sebaiknya indoor ya. Misalnya outdoor pun harus sepagi mungkin saat kendaraan belum banyak. Yang keempat yaitu sebisa mungkin jangan ada yang merokok di rumah, jangan bakar-bakar sampah, kemudian mengurangi pemakaian kendaraan bermotor dengan meningkatkan pemakaian kendaraan umum, kemudian naik sepeda, mungkin jalan kaki, dan meningkatkan mengurangi, ya ini untuk pemerintah ya, mengurangi polusi dari pabrik-pabrik dan lain-lain. Baik, untuk orang tua ini dokter, apa sih saran dari dokter gitu agar anak bisa terhindar dari penyakit ISPA ini, mungkin nasihatnya atau mungkin masukannya untuk orang tua di rumah dokter? Jadi pada orang tua, ibu dan ayah dan bunda sekalian, untuk menghindari ISPA yang saat ini sedang tinggi-tingginya, saya sarankan untuk memenuhi nutrisi yang baik pada anak-anak, yaitu gizi lengkap mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin terutama, dan sayur-sayuran, karena dengan makin baiknya nutrisi, makin baik juga daya tahan tubuh anak. Kemudian yang kedua adalah melengkapi status imunisasi, karena imunisasi ini banyak yang tujuannya untuk mencegah ISPA juga. Misalnya BCG untuk mencegah TBC, kemudian campak untuk mencegah pneumonia karena campak, dan yang terakhir PCV yaitu pneumococcus vaksin yang memang tujuannya untuk pneumonia dan infeksi saluran nafas. Jadi peran orang tua memang sangat penting ya dokter untuk pencegahan ISPA ini. Jadi ayah bunda di rumah, demikian itu ya nasihat atau masukan dari dokter Firani agar bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan untuk pencegahan di rumah seperti itu. Selanjutnya dokter, apakah ISPA ini bisa disembuhkan dokter? Nih. Jadi ISPA ini ada yang ringan sampai berat ya. Kalau ringan itu seperti common cold flu yang kita sebut flu itu sebenarnya nggak harus minum obat ya. Jadi bisa diberi cairan yang lebih sering, minum air hangat, kemudian minum jeruk hangat dan lain-lain. Itu intinya untuk mengencerkan dahak. Kemudian istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Tapi bila sampai 2-3 hari tidak ada perbaikan dari gejala batuk atau panas makin tinggi, segera berobat ke dokter supaya tidak terlambat, apalagi sampai sesak. Sebisa mungkin mengenal gejala-gejala kegawatan pada ISPA pada anak. Jadi jangan menunggu anak sesak gitu baru dibawa ke rumah sakit ya dokter ya. Mungkin ada kondisi mungkin panas atau apa gitu dokter ya, untuk segera dibawa ke dokter anak gitu. Dokter, bagaimana gitu cara mengobati menurut medis ya dokter, mengobati ISPA gitu dokter? Jadi ISPA itu bisa karena virus maupun bakteri. Jadi intinya yang pertama adalah mengobati gejala, yaitu misalnya panas diberi obat panas, kemudian misalnya batuk diberi pengencer dahak supaya lendir bisa keluar, kemudian pilek diberi anti nasal kongestan ya. Kemudian bila disebabkan karena bakteri, misalnya anak panas tinggi, kemudian dilakukan lab dan foto ternyata memang penyebabnya ada bakteri, kami baru akan memberikan antibiotik. Tapi bila anak sesak, pastinya akan harus rawat inap karena membutuhkan oksigen. Jadi nggak apa-apa ya dokter kalau misalkan ayah dan bunda di rumah untuk pencegahan bisa mungkin menyiapkan atau mungkin ada di kotak P3K-nya gitu ya dokter, obat batuk ataupun panas gitu untuk anak ya dokter yang dijual di toko-toko gitu, biasanya boleh nggak ya dokter? Ya. Jadi seperti obat panas, misalnya paracetamol gitu, saya sarankan selalu ada di rumah ya untuk mencegah kejang. Kemudian untuk obat-obatan pengencer dahak sesuai usia ya Bu. Jadi sesuai standarnya, kalau di bawah 1 tahun biasanya sebaiknya sih ke dokter. Tapi kalau di atas 1 tahun sudah banyak obat-obatan yang dijual bebas yang tentunya yang aman. Baik.
Dokter mungkin bisa diinfokan kepada sobat sehat semua di rumah, ayah dan bunda gitu, kalau untuk ingin konsultasi dengan dokter atau bertemu dengan dokter bisa kemana gitu ya dokter? Terima kasih. Jadi saya praktek di RSUD Sidoarjo di Poli Eksekutif hari Selasa, Rabu, dan Sabtu jam 10 sampai jam 12 siang. Terima kasih. Terima kasih dokter atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat sekali untuk sobat sehat ayah bunda di rumah. Baik sobat sehat, demikian podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke lebih banyak sobat sehat lainnya agar informasi ini bisa bermanfaat untuk sobat sehat lebih banyak lagi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.